Kira-kira bagaimana nih karakteristik P5-nya? Nah, karakteristik P5, apa sih yang membedakan antara pembelajaran proyek dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Mari Bapak Ibu, jelas kita lihat. Di situ ada gambar Bapak Ibu, sebelah kanan maupun sebelah kiri. Bapak Ibu lihat, ada tumpukan buku-buku, kemudian yang tidak teratur, yang tidak tertata. Sementara di bagian yang satu lagi itu adalah ada kumpulan buku yang tertata rapi. Nah, kalau kita analogikan Bapak Ibu, terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kalau pembelajaran berbasis proyek pada umumnya itu sebelum di kurikulum Merdeka, itu proyek untuk mencapai kompetensi dasar. Sehingga kehadiran proyek itu serasa kurang esensial, kurang greget, hanya sebagai pelengkap saja. Bahkan konon proyek ini adalah proyek yang memang ada tetapi terpendam, tertimbun materi yang sangat padat. Nah, di kurikulum Merdeka proyek ini dimunculkan, di follow up, dijadikan satu, diberikan jalur khusus, namanya jalur kokurikuler. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, dulu ketika kita masih kecil, konon kita masih ingat ya Bapak Ibu ya, ketika kita melakukan pembelajaran berbasis proyek, proyeknya itu dengan modal yang besar. Tapi nilainya kadang porsinya kecil. Artinya kita capek-capek membuat proyek di situ, tapi proyek yang sudah dihasilkan terintegrasi dengan nilai mapel. Sehingga kadang anak tidak membuat proyek maupun membuat proyek yang bagus karena nilainya terintegrasi dengan mapel, sehingga nilainya porsinya kecil. Nah, di kurikulum Merdeka ini, nilai dari proyek itu dilaporkan dalam rapot tersendiri, namanya rapot proyek. Sehingga jalurnya khusus, tampungannya khusus. Kalau dulu proyek itu hanya disisipkan saja dalam mata pelajaran, sementara sekarang jam mata pelajaran dialokasikan 20-30% akumulasi jam per tahun itu sebagai jam untuk pembelajaran proyek. Khusus, ibaratnya jalan tol itu los, nggak ada gangguan apa-apa, khusus untuk proyek. Nah, sehingga apa? Ketika jalur itu sudah diberikan, tampungannya sudah ada, maka guru-guru akan lebih mudah dan leluasa untuk menerapkan proyek, tidak tergesa-gesa lagi, tidak terkejar, ataupun tidak ditunggu karena materi berikutnya sudah akan dilakukan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat lagi, aktivitas belajar dengan pembelajaran berbasis proyek kayaknya lebih kaku. Sintaknya itu terkesan kaku. Dari fase orientasi permasalahan sampai evaluasi dengan tahapan-tahapan yang sepertinya itu tahapan ilmiah tapi kaku. Nah, di sini di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kita berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah, tetapi dikemas dengan cara yang menyenangkan. Dengan cara-cara yang konon seperti bermain-main, tapi hasilnya tidak main-main. Nah, ini yang akan kita bahas, kita diskusikan. Nah, kalau dulu kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek, umumnya didokumentasikan oleh guru sebagai nilai input mapel dan belum ada umpan balik, refleksi maupun tindak lanjut. Sekarang proyek penguatan profil pelajar Pancasila diaplikasikan sebagai bekal kecakapan hidup dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar atau problem-problem. Bapak Ibu, nah kemudian kita bahas tema. Tema proyek itu apa sebetulnya? Nah, kalau kita analogikan bahwa tema proyek ini adalah payung yang menaungi kegiatan P5 kita. Mengapa dibutuhkan tema? Karena kalau tidak dibutuhkan tema, itu semuanya mungkin akan bebas, tidak terstandarisasi. Ketika ada tema, maka itu yang akan membentuk kegiatan-kegiatan sehingga tema inilah yang akan mengikat agar tidak lepas. Nah,
kementerian dalam hal ini sudah memberikan rambu-rambu dengan memberikan tema-tema baik itu jenjang PAUD maupun jenjang SMA. Contoh Bapak Ibu, untuk tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD itu dilakukan dengan integrasi proses pembelajaran. Di situ tidak ada pembelajaran intrakurikuler maupun kokurikuler, khusus untuk PAUD ya. Karena apa? Belajar adalah bermain, bermain adalah belajar. Ketika anak belajar, maka sebetulnya dia sedang bermain. Ketika anak sedang bermain, maka ia juga sedang belajar. Sehingga tema-tema yang ada di PAUD itu diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, tema tersebut maupun proyek itu dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal. Di hari-hari besar keagamaan, di hari-hari besar internasional, maupun di hari-hari besar terkait dengan kegiatan di daerah masing-masing. Nah, satu tema ini bisa mengarah pada 2 profil pelajar Pancasila. Untuk PAUD itu 1-2 tema dalam 1 tahun. Bagaimana integrasinya? Ketika anak merawat tanaman, ketika anak membersihkan lingkungan rumah, ketika anak melakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan dirinya, bermain, kemudian bekerja sama, melukis dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan dengan menggunakan profil pelajar Pancasila di situ. Masih menyimak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Hadirkah? Dapat dong Bapak Ibu? Dari mana saja? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, hadir. Nah, jangan-jangan kalau tidak menyapa di sini saya menyampaikan terus ditinggal tidur ini Bapak Ibu. Nah, bagi jenjang SD maupun SMA itu ada tema-tema juga. Nah, namun demikian karena tingkatannya itu sudah lebih matang dibandingkan dengan PAUD, maka untuk SD itu ada 2-3 tema dalam 1 tahun. Proyeknya bisa lintas semester. Artinya ketika di semester ini belum selesai, maka bisa dilakukan di semester berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah proyek itu harus menghasilkan produk? Nah, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Karena proyek di sini lebih diarahkan kepada pembentukan profil pelajar Pancasila. Ketika anak melakukan kegiatan proyek, terus kemudian anak itu terbentuk profil pelajar Pancasilanya, maka itu esensi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah kena. Namun ketika proyek itu dalam bentuk produk, tetapi yang mengerjakan itu dari tahapan awal sampai akhir itu bukan anak, langsung serta-merta ada benda di situ, baik itu berupa barang dan lain sebagainya, tetapi anak tidak berproses, ada barangnya tetapi proses karakternya tidak terbentuk, maka sebetulnya itu bukan bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ada beberapa tema, kalau Bapak Ibu lihat, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, kemudian suara demokrasi, berekayasa sampai kewirausahaan. Dan untuk ada lagi satu lagi tema kepekerjaan. Nah, untuk jenjang SMK.